Apa sih bedanya antara friendzone sama HTS? Kita waktu kemarin bahas tentang HTS ya, yang kurang adalah komitmen. Orang ini suka, lalu ada perasaan membara, tapi komitmennya nggak ada. Kalau pada friendzone, itu yang ada likingnya ada, sukanya ada, komitmennya ada. Yang nggak ada adalah passionnya. Bisa nggak sih cewek sama cowok itu berteman? Bisa, tapi akan sejujurnya sangat sulit. Tapi ini melibatkan dua pihak ini perlu sama-sama sepakat dulu. Disitulah banyak yang jadi tengah-tengah. Awalnya bisa kok saya amanah memegang persahabatan kita setelah lewat beberapa minggu, berapa bulan. Lucu juga ya dia ya. Nah itu tuh, itu yang jadi jatuhnya tuh di situ. Terus kenapa sih ketika misalnya dia udah mengungkapkan perasaannya ke temennya, pertengahannya tuh jadi canggung gitu? Karena data baru itu ya membuat otaknya jadi mengkategorikan sesuatu. Yang sebelumnya kategorinya adalah ini friend, tiba-tiba menjadi apakah ini friend? Tanda tanya. Iya. Baiknya confess atau menghindar. Selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Kalau kalian belum nonton part satunya, kalian bisa nonton dulu, diklik dulu aja. Kita membahas tentang HTS, kayak situationship di relationship, semuanya kita bahas di situ. Kita Yes. kupas tuntas. Pertanyaan-pertanyaan yang kayak kenapa sih itu kita jawab semua kemarin di situ. Tapi kemarin tuh ada yang sempat tidak terbahas, yaitu tentang friendzone. Friendzone. Gitu, karena aku ngerasa ini kayaknya bisa jadi satu sesi lagi deh. Jadi kita jadiin aja di sesi hari ini. Sebelum kita masuk ke friendzone gitu, aku mikir kayak sesi apa ya yang bisa kita pakai untuk friendzone. Terus aku nemu kayaknya ini cocok masukin ke durian karena ini menimbulkan penderitaan. Sungguh penderitaan. Iya, dunia dalam penderitaan. Karena kalau di friendzone tuh gak enak banget cuy. Dan aku tuh dulu sebelum zaman bersama Andreas Kurniawan, banyak situasi-situasi di mana I got friendzoned gitu, atau aku memfriendzoni orang lain. Dan aku sadar kalau itu tuh gak baik dan gak sehat. Kayak gitu, gak baik dan gak sehat, tapi ya tetap aja aku lakukan gitu. Atau tetap aja orang lain lakukan itu ke aku gitu. Nah aku pingin nanya dong, kenapa gitu. Oke. Dan aku juga pingin mewakilin para penunggu atau netizen yang punya pertanyaan, bisa gak sih cewek atau cowok itu berteman kayak gitu. Yuklah kita kupas tuntas di durian dalam penderitaan. Kayak gitu. Oke. Pertama saya disclaimer dulu, semua ini adalah pendapat pribadi saya beserta dengan riset-riset yang ada. Jadi saya jangan diserang secara personal ya, ini ada sainsnya gitu. Oke. Karena bakal banyak ngomongin tentang gender, tentang apa yang terjadi. Soalnya nanti bakal ada, enggak kok aku gak seperti gitu. Gak apa-apa ya, kita ngomongin berdasarkan data yang ada dan juga dari pengalaman ataupun sudut pandang pribadi saya. Ya, dan ini juga pertanyaan-pertanyaannya muncul dari keresahan-keresahan yang pernah aku alami ataupun sebagian orang alami, kru alami di sini. Jadi ya ini kumpulan dari pertanyaan itu. Yep. Oke, balik lagi ke friendzone nih, pertemanan yang sebenarnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Yes. Kita nganggapnya teman atau dia nganggapnya teman, tapi kitanya suka gitu. Betul. Atau enggak dianya suka. Kayak gitu. Kok bisa sih terjadi kayak gitu? Dulu tuh waktu aku kuliah nggak salah tuh sempat ada lagunya Zigas, cukup terkenal tuh, Sahabat Jadi Cinta. Jadi itu adalah lagu itu waktu keluar langsung orang ngerasa ini nih yang kurasakan nih. Yang awalnya sahabat terus lama-lama jadi muncul perasaan cinta. Tapi ternyata si orang satunya lagi mungkin nggak merasakan yang sama. Itulah jadinya bertepuk sebelah tangan di situ. Berbeda dengan klasiknya cinta bertepuk sebelah tangan bahwa aku suka sama dia, aku deketin dia nggak ngebales cintanya. Nah, kan berbeda tuh ya. Gitu. Nah, jadi kita perlu nih untuk mengenali nih istilahnya karena macam-macam nih aneh ya. Jadi makin banyak nih. Apa sih bedanya antara friendzone sama HTS? Kita kemarin udah bahas tuh ya HTS. Kalau kemarin tuh aku merefer pada Sternberg yang triangular concept of love, bahwa dalam sebuah cinta itu ada 3 hal yang terlibat. Pertama, ada nggak intimacy, suka atau nggak, liking. Kedua, ada nggak passion yang membara begitu. Ketiga adalah ada nggak suatu komitmen. Kita waktu kemarin bahas tentang HTS ya, yang kurang adalah komitmen. Orang ini suka, lalu ada perasaan membara, tapi komitmennya nggak ada. Kalau pada friendzone, itu yang ada likingnya ada, sukanya ada, komitmennya ada. Yang nggak ada adalah passionnya.
passionnya. Kenapa aku bilang likingnya ada? Ini suka as a friend. Iya. Aku senang keberadaan dia. Wah, deket dengan dia tuh senang, happy. Jadi kan like-nya ada, intimasinya ada. Komitmen. Ya mau kayak gini, yuk kita bareng. Ayo jalan bareng-bareng. Gak ada rencana untuk mengkhianati. Tapi tadi passionnya ini kadang-kadang munculnya cuma di salah satu doang. Iya. Itulah yang membuat yang awal tadi cuma sahabat nih, tunggu bentar kok tiba-tiba berubah nih jadi cinta. Dan pasti jadi problem ketika nggak berbalas. Kalau dua-duanya berbalas sih jadi cerita cinta di film-film yang menyenangkan Iya, saja marrying gitu. your best friend. Wah itu bagus kalau seperti gitu kan. Iya. Tapi gimana sih kalau misalnya balik lagi tadi ke pertanyaan yang sering diajukan oleh para netizen, bisa nggak sih cewek sama cowok itu berteman tanpa ada sparking bumennya gitu loh, cintanya itu? Bisa, tapi akan sejujurnya sangat sulit. Ini sama kayak kita nanya nih, ada satu misalnya departemen dikasih dana besar mengelola untuk rakyat, bisa nggak dia jujur nggak dikorupsi? Secara Bisa. teoritis bisa, Bisa. tetapi kenyataannya akan Amanah sulit. nggak gitu? Nah, kan sulit gitu. Apalagi tadi, semakin besar yang diberikan tanggung jawabnya akan semakin jadi sulit buat itu. Sama juga dalam sebuah relationship pun, kalau kita ngomongin tentang bisa atau nggak, bisa kok. Tapi ini melibatkan dua pihak ini perlu sama-sama sepakat dulu. Disitulah banyak yang jadi tengah-tengah awalnya bisa kok saya amanah memegang persahabatan kita. Setelah lewat beberapa minggu, berapa bulan. Kok Goyah. lucu juga ya dia ya. Nah itu tuh, itu yang jadi jatuhnya tuh di situ. Kebanyakan kayak gitu sih gitu. Tapi ketika misalnya sudah terjadi nih friendzone kayak gini, sudah aduh gue tahu nih gue suka sama dia, gue tahu cinta gue bakal merusak segalanya, tapi udah keburu nyemplung gitu. Mendingan basahin sekujur tubuh atau mendingan kita yang step back aja. Nah itulah susahnya. Karena kan pasti didasarkan rasa takut juga. Dia agak gambling nih. Kalau aku menyatakan bahwa aku suka dan dia juga suka, wih bagus, marrying your best friend gitu ibaratnya. Tapi gimana kalau misalnya pas lagi ngomong, ya sebenarnya aku suka sama kamu, terus cuma dibilang, oh I just love you as a friend. Atau ada yang khas nih, aku nggak tahu dengan negara lain gimana, tapi Indonesia tuh ada satu khas, abang adek. Aku sayang Siapa kamu di sini sebagai korban kakak. abang ade? Ya, silakan Boleh komen komen. ya. Pernah Boleh lah, di-share ya. nih videonya ke abang ade kalian. Dia pas nonton, aduh astaga dulu gue begitu. Dan gak apa-apa kan gitu ya, kadang kayak ini, aduh aku sayang kamu cuma sebagai kakak. Itu kan in a way kayak friend zone, cuma ini brother zone gitu ya gitu kan. Sister zone. Bisa ada seperti itu. Tapi mirip loh, awalnya mungkin mereka sama-sama sepakat, oh ya yuk jadi kakak adik yang mungkin sama-sama sambil cerita, ngebimbing. Terus lama-lama tadi salah satunya berubah, pandangannya geser. Dari yang awalnya cuma memang, oh jadi teman atau kakak adik, tiba-tiba, loh kok jadi adikku menarik juga gitu. Seperti gitu. Nah itu tuh ada teorinya. Ya, kita nyebutnya itu adalah mere exposure effect. Nah, mere exposure itu kan ya semata-mata cuma karena sering diketemukan aja, lama-lama tuh jadi muncul perasaan ada tertarik sih dari rasa suka. Semakin seseorang sering ketemu, maka otaknya akan menganggap orang ini tuh aman. Oke? Orang ini tuh familiar, predictable. Dan kondisi sering bertemu itu yang ternyata aman itu bisa membuat kondisinya jadi lebih nyaman. Sekarang bayangkan kalau setiap kali ketemu munculnya melakukan hal yang lucu, ketawa-ketawa, ngobrol. Akhirnya lama-lama ketemu dengan orang ini munculkan perasaan, kok tiap ketemu dia seneng ya? Nah, Gitu. jadi mempairing ya. Jadi dia menghubungkan dua hal tersebut. Ini yang membuat awalnya benar cuma teman aja dan lama-lama tadi semakin sering ketemu semakin merasa jadi baik-baik aja. Dan artinya gini ya buat teman-teman ini tips ya, kalau pengen untuk bisa mendekati seseorang, sering-seringlah muncul dalam hidup dia. Menjadi modus. Yes. Tapi ini yang paling penting, dia harus punya rasa aman. Karena kalau tiap kali kalian datang terus nanyain, kapan kita makan siang di luar, dia nggak aman, itu nggak bakal berhasil. Creepy cuy. Yes, makanya mere exposure effect ini bukan ngomongin tentang semata-mata lu sering muncul dia jadi tenang, tapi kamu muncul dan dia merasa aman. Bisa jadi kita cuma nyapa kayak, gimana? Oke, have a nice day, terus berangkat, udah. Udah gitu aja itu udah cukup untuk membuat, oh ya aku kok ketemu dia aman-aman aja tuh. Nah itulah cara kita supaya bisa masuk jadi hubungan yang lebih lanjut lagi. Ini nggak dalam pacaran ya, bahkan dalam teman aja kayak gitu. Kita mau lebih dekat sama orang, berikan rasa aman. Sesekali nyapa yang, apa kabar gitu, kayak hope you have a nice day, udah selesai gitu aja. Karena seringkali kan orang udah keburu mikir kalau disapa maunya apa nih, mau jualan apa nih gitu. Oke, balik lagi nih ke situationship abang ade gitu Yo, ya. Masih pingin aku bahas nih abang ade. Kadang-kadang nih
awalnya sih fine-fine aja nih Abang Ade, tapi ada momen dimana ketika kita down atau ketika kita ngerasa lagi ada situasi-situasi tertentu yang kita ngerasa oh kok dia selalu ada ya buat aku gitu. Nah biasanya situasi seperti apa sih yang lebih sering memunculkan spark cinta? Wis, oke, ini menarik ya. Gitu. Pernah ada suatu research begini. Orang-orang yang ngedate ya, dan ngedate-nya itu di aktivitas yang membuat dopamin dan adrenalin meningkat, kayak misalnya nonton film horor ataupun misalnya ke taman hiburan naik roller coaster, itu tuh setelah selesai ngedate mereka lebih mengasosiasikan pengalaman ngedate tadi itu menyenangkan. Oke, padahal karena yang terjadi adalah ketika nonton film horor ataupun tadi naik roller coaster, yang terjadi gimana sih? Jantung berdebar-debar, Berdebar-debar, rasanya deg-degan, rasanya kayak penasaran. Nah, ini disebutnya jadinya misattribution of arousal. Dia tubuhnya merasakan deg-degan, merasakan seru, tapi dia jadi nggak nyadar, ini aku deg-degan seru gara-gara film ini, atau gara-gara ketemu sama orang ini. Atau gara-gara suasananya? Suasananya bisa seperti gitu. Iya. Nah sekarang kayak tadi misalnya anggaplah lagi sedih nih, terus ada orang datang ngobrol-ngobrol, terus namanya orang lagi sedih diajak ngomong dan dia bisa membagikan perasaannya, itu kan jadi mereda ya, jadi nyaman. Ini juga lagi-lagi misattribution of a feelings. Perasaan nyaman ini jadi bingung. Ini aku nyaman gara-gara aku membagikan keresahanku, membagikan vulnerability-ku, atau gara-gara dia ya. Nah seringkali tadi tergabung. Itulah kenapa momen-momen kayak misalnya orang lagi sedih didengar ceritanya gitu, atau yang lagi kesusahan dibantu, atau yang lagi tadi senang happy gitu jadi perasaan seru, itu yang lebih sering membuat yang tadi awalnya perasaan yang bisa dibilang profesional ya, friend gitu, professional friend, tiba-tiba tadi jadi ada emotion di situ. Oke, aku mau balik lagi ke mere exposure effect tadi yang kamu bilang, semakin kita sering bertemu, semakin kita sering terekspos sama orang ini, itu bakal mulai semakin menunjukkan kayak rasa cinta itu akan muncul juga gitu. Sebenarnya lebih ke rasa aman dan Rasa aman, familiarity. itu bakal muncul. Nah, itu ada hubungannya nggak sih kalau misalnya kayak kita lebih sering intens komunikasi, chat-chatan, itu bikin kita ngerasa kayak batas pertemanannya jadi goyah. Oh, yes, bisa. Itu possible. Logiknya adalah gini, kita biasanya nggak cerita random ke seseorang yang terlalu mendalam. Kita biasanya hanya bisa cerita itu ke teman yang sudah sangat dekat sekali, atau sebaliknya, orang yang benar-benar anonim banget. Ah iya Oke. sih, kayak terapis ya. Bisa jadi gitu, terapis itu kan dia nggak ada pengalaman sebelumnya, jadi bisa cerita dengan aman. Ada juga yang dia mungkin bahkan cerita itu curhat secara online dengan anonim ke orang yang nggak dikenal, karena saat itu dia ngerasa aman. Tapi core-nya sama semuanya, merasa aman. Merasa aman bercerita ke teman dekat, merasa aman bercerita ke profesional, merasa aman bercerita dengan seorang yang berada di negara mana, karena dia tahu ini nggak bakal nyebar gitu. Nah, di sini yang mungkin tadi terjadi adalah ada namanya social penetration theory, yaitu ketika seseorang itu bercerita itu kayak bawang berlapis-lapis. Dia mungkin awal cerita yang luar dulu, misalnya kayak ya ini capek hari ini aku misalnya sekolah, atau ini lagi kesel sama mama tadi berantem. Nah dari situ akhirnya semakin lama semakin dalam yang dibahas. Tanpa sadar dia jadi merasa aku menceritakan sesuatu yang personal dari diriku, dan otaknya berpikir gini, orang ini pasti aman. Kenapa? Kalau nggak aman, nggak mungkin aku menceritakan semua hal ini. Sama juga mere exposure effect pun begini. Orang ini pasti aman. Kenapa? Karena aku sering ketemu dia dan baik-baik saja. Kalau dia nggak aman, nggak mungkin aku ketemu dia sesering ini. Jadi dia salah mengartikan yang mana duluan yang muncul. Karena terjadi bareng-bareng, udah kesimpulan paling gampangnya adalah orang ini membuat aku merasa jadi happy gitu. Iya. Tapi perasaannya belum tentu dirasakan oleh orang satunya. Itulah yang jadinya tadi bentrok. Yang satu sudah siap untuk menjalin hubungan lebih lanjut lagi, yang satu maaf aku cuma anggap kamu teman aja. Sering banget nih penggambaran friendzone itu yang terjadi di sekitar aku ya, atau yang pernah aku alami itu adalah misalnya nih aku suka sama kamu gitu, atau kita temenan nih, kita sahabatan deket banget gitu, tumbuh bareng-bareng, akunya suka sama kamu, tapi ternyata kamu menganggap aku sebagai teman aja, dan kamunya lebih memilih cewek lain gitu, lebih sukanya sama cewek lain yang jauh berbeda banget sama aku gitu. Terkadang itu tuh memunculkan konflik ke diri si korban gitu, ke diri yang merasa ditolak gitu, secara nggak halus seperti tertolak, atau dia kayak sadar diri mau sendiri, kayak insecure-nya gitu loh, atau kayak ada perasaan-perasaan kayak am I not good enough, am I nggak cantik enough, atau apa kayak gimana gitu. Kenapa ya? Kita kan padahal kita udah sering banget ketemu, kita udah sering banget ngobrol, kita cocok banget nih gitu, kita best friend banget, tapi kenapa dia lebih memilih wanita lain
gitu. Ada nggak sih psikologis yang bisa kayak dampak banget untuk si korban gitu, selain tadi rasa insecure atau yang lain-lainnya? Sebenarnya emang bukan tipenya aja sih. Sesimpel itu. Oke. Aku suka membaca buku non fiksi. Terus ada berkali-kali muncul misalnya iklan tentang ini ada konser musik rock dari Swiss. Sering banget muncul sana sini nawarin diskon segala macam. Emang bukan tipeku aja. Begitu. Tapi tadi kan jadi bisa jadi si pemilik konser ini, are we not good enough? Jangan-jangan kita harusnya lebih promosi lagi. Mungkin kita kasih untuk Andreas kursi VIP. Enggak, kebetulan bukan tipeku aja. So it's not always about you. Bisa jadi tadi ada faktor lebih luas lagi di situ yang terlibat di dalamnya. Oke. Yang aku mau bahas ini aku tertarik dengan ini sih. Apakah bisa tadi gitu yang kalau dalam pola seperti gini, kenapa yang satu bisa berubah, yang satu enggak? Iya. Gitu kan? Sebenarnya begini, tanpa sadar ketika kita lagi berkomunikasi, berinteraksi itu, kita akan memproyeksikan sebagian diri kita ke orang lain. Artinya apa? Anggaplah aku dengan Sora ini kita benar-benar cuma bukan stranger juga ya, friend gitu, teman. Terus setiap kali aku ngeposting sesuatu, kamu likes, terus kamu komen. Terus kamu juga setiap kali kamu posting sesuatu, aku likes, aku komen. Kita melakukan hal yang sama. Tapi kita bisa jadi memproyeksikan hal yang berbeda. Aku membayangkan gini, oh kalau aku di posisi Sora nih, aku suka sama orang ini, aku bakal likes postingannya dia, dan aku bakal komen. Lalu dia kembalikan, berarti Sora suka sama aku. Wah, aku juga jadi suka sama dia. Tapi pada saat interaksi itu yang terjadi berbeda. Sora memproyeksikan sebagian dirinya di dalam diriku dan menganggap, oh kalau aku jadi Andreas dan aku nganggap ini teman yang baik, aku bakal likes postingannya dan aku bakal komen buat support. Jadi kamu membayangkan, oh berarti kalau Andreas melakukan itu cuma sebagai teman yang baik aja. Makanya kejadian yang sama, karena kita memprosesnya berbeda, sering terjadi salah paham itu. Dan memang kalau dari data ya, yang lebih sering salah paham itu cowok. Ya, cowok itu lebih sering untuk menganggap keramahan sebagai ketertarikan. Tapi yang sering jadi back burner itu cewek. Tidak tahu, aku nggak tahu data tentang begitu. Gitu, ya. Nah, yang datanya gitu yang terjadi adalah lebih sering seorang cowok itu dia menyalahpahami keramahan sebagai suatu ketertarikan. Mungkin dia membayangkan kalau aku menjadi dia, aku hanya akan ramah baik ke orang yang aku tertarik secara romantically gitu. Kalau mengenai lebih banyak jadi back burner cewek, ya itu pasti faktor yang lain ada lagi. Gitu. Atau mungkin cowok tidak bercerita. Salah satunya tadi cowok nggak bercerita, di situasi ada yang bilang cowok itu lebih berani untuk make a move, jadi lebih banyak actionnya, lebih berani untuk mentebar jala sana sini. Lagi-lagi ini kan berdasarkan society gitu. Kita nggak bilang ini berlaku di semua orang, nggak berlaku di semua society, tapi pattern yang jadi seperti itu. Disclaimer ya, tadi jawabannya berdasarkan data pribadi, pengalaman pribadi dan data yang ada di science ya. Dari pola-pola komunikasi terjadi, dan ini tadi yang nggak eksklusif hanya terjadi pada laki-laki aja. Ada juga kadang-kadang sebaliknya. Ada situasinya di mana tadi yang mungkin perempuan jarang mendapatkan keramahan. Jadi ketika diberikan ramah, jangan-jangan orangnya tertarik sama aku. Nah, dia ketemu kebetulan sama mungkin cowok yang emang ramah aja ke semua orang, begitu. Karena itu yang terjadi kesalahpahaman begitu. Makanya pola asuh itu sangat pola asuh sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu akan mempersepsikan cinta. Ada anggapan seorang anak yang perempuan nih, yang tumbuh di keluarga di mana fatherless, yang ayahnya kurang memberikan afirmasi, kurang memberikan cinta, akhirnya dia itu jadi sangat lemah ketika diberikan perhatian dari lawan jenis. Aku pernah ketemu sama seorang ustadz yang bilang sebenarnya bukan fatherless, yang lebih tepat itu adalah fatherhoodless. Betul. Itu sangat Ustadz Badri ya, terima kasih Ustadz Badri. Kita gitu. Undang apa ya? Undang apa ya, lucu ya, bagus. Nah, fatherhoodless betul, karena yang hilang ini bukan sosok ayahnya, tapi keayahan gitu ya, fatherhoodnya itu yang hilang gitu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi tadi, karena si anak perempuan ini mungkin tadi jarang mendapatkan cinta itu, bisa dibilang jadi norak. Ketika ada yang perhatian sedikit langsung ngerasa, wah dia nih pasti suka sama aku mau mendapatkan perasaan ini lagi. Dan tadi padahal yang orang ini yang tadi message ke dia emang ramah aja. Apalagi kalau itu datang dari sosok yang lebih dewasa, yaitu kakak-kakaannya itu ya, abang-abangan itu. Yang tadi kata Mbak Ira itu ada novel zaman dulu yang picisan banget namanya Big Brother Complex. Itu banyak banget
kayak menyuarakan suara hati seorang wanita. Seorang gadis Oke. remaja. Jadi tadi ya ini nggak cuma sekedar tentang gender doang, tapi apa yang terjadi di Iya. sepanjang hidupnya itu. Dan kayak balik lagi ya, biasanya tuh katanya penolakan dari friendship itu katanya ya lebih sakit daripada ketika gue emang target dia duluan dari awal gitu. Ya. Karena dia harus berpisah sama pertemanannya. Betul. Ya, jadi kalau misalnya nggak deketin orang emang secara romantis nggak diterima ya dia Ya kehilangan udah kehilangan gebetan. gebetan, iya. Kalau ini kan kehilangan gebetan dan kehilangan teman. Teman. Disitulah beberapa orang akhirnya memutuskan, oke deh aku tetap di status quo aja. Ini yang penting begini, yang penting aku tetap dekat sama dia, tetapi tetap tersiksa di dalam batin. Terus kenapa sih ketika misalnya sudah dia udah mengungkapkan perasaannya ke temennya, pertengahannya tuh jadi canggung gitu. Kenapa nggak bisa kayak ya udah reset factory aja deh gitu, kita pura-pura nggak terjadi gitu. Kenapa hampir nggak mungkin bisa kayak terjadi kayak gitu? Karena data baru itu ya membuat otaknya jadi mengkategorikan sesuatu. Yang sebelumnya kategorinya adalah ini friend, tiba-tiba menjadi apakah ini friend? Tanda tanya. Iya, Itu dia jadi pernah suka ragu sama gitu. aku gitu. Nah jadi itu yang terjadi. Walaupun udah berusaha untuk memperbaiki, kadang-kadang nggak selalu berhasil. Walaupun nanti overtime bisa jadi itu akan berjalan berteman baik-baik lagi bisa. Tapi memang pihak di dalam ini perlu untuk mendeklar. Maka dalam beberapa situasi aku pernah ketemu kok dengan orang-orang yang memang terang-terangan bilang, oke, ini daripada berlama-lama aku mau ngomong bahwa aku punya feeling ke kamu. Do you have the same feelings? Ini out of respect. Jadi artinya kalau misalnya iya sama-sama, yuk kita coba untuk jalankan. Kalau enggak, ya sudah, I respect it. Dan gue bakal jadinya ngejar yang lain. Begitu. Tapi gue pengen untuk ini tetap baik-baik aja. Itu agak gambling. Ya. Tapi menurutku, lebih baik punya keberanian untuk menyampaikan itu supaya jadi lebih jelas. Walaupun menyakitkan, paling nggak itu adalah closure yang dibutuhkan. Karena kalau nggak terbuka terus nih, lama-lama akan jadi tadi dragging terus-terusan. Oke, gimana sih dampaknya dalam jangka panjang ke diri kita ketika kita berada di friend zone gitu? Oke. Dan biasanya lama loh friend zone tuh. Betul. Ini banyak orang yang berpikir dampaknya itu cuma ke orang yang ngarep, ya. Padahal orang yang diharapin juga terluka juga loh sebenarnya. Oke. Iya. Nah, pertama ya kalau dari sudut pandang orang yang tadi mengharapkan, yang dia pengen lebih. Berarti kan dia ada rasa cemas, ada rasa ketakutan. Gimana dia perlu mendinai perasaan sendiri. Aduh, aku nggak boleh ngomong begini. Itu yang bikin dia jadi tersiksa. Tapi dari orang yang diharapin juga, ketika dia tahu ini kayaknya mulai mengarah ke ini orang kayaknya ada flirting, kayak dia ada suka juga. Dia pun juga jadi takut juga. Karena kembali dia pun akan kehilangan sosok seorang teman. Jadi akhirnya baik orang yang ngarep maupun yang diharapin ini sama-sama akan jadi ada risiko kehilangannya. Begitu. Dan apabila ini dibiarkan terus di status quo, ya mungkin bakal baik-baik aja, tapi sampai kapan sih bisa bertahan seperti itu? Betul. Makanya baiknya memang kita butuh untuk menetapkan hati, oke, aku butuh untuk ngecek perasaan ini. Begitu. Nah, sayangnya memang nggak semua orang yang punya kapasitas untuk itu. Beberapa mungkin merasa tidak aman, udahlah lebih baik aku biarkan dulu saja seperti ini. As long as this happens, I'm happy, ya sudah, nggak apa-apa. Dan kadang-kadang keputusan itu perlu di-respect juga. Oke, pertanyaan terakhir nih, aku mau nanya kayak gini. Baiknya confess atau menghindar? Bisa pakai lagu nih, macam-macam lagu Armada tuh yang mau dibawa kemana gitu. Mendingan confess atau Nah. ya hilang aja? Ada juga tuh kalau dulu tuh lagunya Project Pop. Banyak referensi lagu nih kebanyakan. Karena memang lagu cinta itu adalah sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, Iya. jadi diwakili Diwakili oleh lagu. Iya sih. Lagu Project Pop itu satu yang menarik tuh. Dia ngomongin kan tentang, aduh ini aku ada rasa suka nih sama orang. Lagunya bilang, buruan nyatakan gitu kan. Iya. Terus begitu dia menyatakan, dibilang cuma sebagai teman, dibilangnya apa belakang? Bercanda gitu. Jadi aku cuma in bercanda. a way itu bagus karena jadi ada backup plan. Itu yang paling penting. Mau menyatakan ataupun enggak, yang penting Ada backup, ada backup plan. Udah tahu mau ngapain. plan B-nya apa? Makanya ada beberapa yang menyatakan, oke deh aku menyatakan di tanggal-tanggal tertentu, pas 1 April menyatakan kalau ditolak, bisa bercanda. April Mop. Gitu. Walaupun itu agak unethical, tapi paling itu memberikan rasa tenang. Ada juga yang tadi kan begitu yang aku bilang tadi, ada orang yang mengatakan, oke aku menyatakan begini, ini cool aja aku mau ngomong,
kalau misalnya kamu mau kita lanjut, kalau nggak pun nggak apa-apa, I'm cool, aku bakal move on dan mendekati orang lain. Ada backup plan. Iya. Termasuk kalaupun mau confess, nyatakan oke, aku lebih baik memang udah kalaupun aku menyatakan kayak gini dan dia tolak dan rusak, oke, aku bakal menerima itu daripada aku penasaran. Itu udah backup plan-nya berarti, itu yang paling penting gitu. Dan hal yang sama juga kan kalau kita ngomongin tentang kerja. Waktu itu pernah ya sama Kosem Ray kan. Iya. Mau nanti setelah kamu ini mau job hugging ataupun mau pergi ataupun mau untuk buka usaha, mau kuliah, mau apapun, yang penting ada rencana mau ngapain. Iya Jangan benar. pernah melangkah sebelum kita punya plannya mau ngapain. Mungkin cinta pun seperti itu juga ya. Tetap ya harus berplanning. Yes, dan paling penting gini, ingat bahwa ketika moving on, balikan sama diri sendiri itu selalu bisa jadi plannya kita. Ya. Ketika nanti ditolak, sakit hati, yuk kembangkan diri sendiri, spend waktu dengan diri sendiri. Mungkin banyak hobi-hobi yang belum sempat dilakukan, mungkin banyak teman-teman lama yang udah nggak terkoneksi, pengen terkoneksi lagi gitu. Itu selalu bisa untuk dilakukan. Menarik dan cukup berat sih sebenarnya pembahasan hari ini gitu. Gimana para friendzoners, kemarin kan move oners tuh, friendzoners gitu. Silahkan kirimkan ke teman-teman kalian ataupun kayak kerabat-kerabat kalian yang membutuhkan video ini. Tapi sebelum kalian kirimin, kalian juga harus simak dulu sesi semangkanya. Kita harus ngapain sih dok? Oke. Gitu, sesi mengupas solusi kehidupan. Oke, kalau misalnya kalian nih, kita nih ada di friendzone, situasi friendzone. Apa sih sebenarnya langkah pertama atau yang kita harus lakuin? Oke. Terus kayak kalau misalnya udah move on lagi ya, move on itu selain kayak mengenal diri sendiri lagi, karena itu mengalihkan pada sesuatu tuh baik atau enggak sih? Oke. Gitu. Yap. Nah, 3 potong semangka untuk hal ini. Pertama adalah tolong ya dibedakan antara dekat dengan romantis. Ya tadi, ada perbedaan cara kita memproses sesuatu. Kamu mungkin merasa, wah dia punya romantic feeling. Belum tentu, bisa jadi dia hanya merasakan ini dekat as a friend aja. Gimana sih ngebedainnya? Sebenarnya kelihatan dari interaksi sih. Dari gitu kan kayak, Bilang darling gitu atau gimana? nah itu juga kadang-kadang di beberapa persahabatan yang manggil babe gitu, manggil Chin gitu. Itu bisa jadi cuma bercandaan aja gitu. Tapi ingat kan interaksi itu bukan cuma melalui teks, tapi pas ketemu langsung itu bagaimana. Tapi cara emang untuk tahu adalah memang dikonfirmasi gitu. Jadi pertama adalah bedakan antara dekat dan romantis. Kedua adalah perlu untuk dikomunikasikan dengan jelas. Jangan nunggu terlalu lama, tapi jangan terlalu cepat juga. Jangan baru temenan seminggu. Sebenarnya kita nih apa sih? Kita bisa dekat atau enggak? Jangan gitu ya. Karena jadi kan Dikejar utang loh, iya, bagaimana? ingat, orang itu membutuhkan rasa aman. Iya. Kalau selama kalian aman untuk berteman ya nggak apa-apa. Tapi kalau tadi terlalu lama itu jangan sampai. Karena jangan sampai nih ya 4,5 tahun difitnah-fitnah gitu. Didiamkan. Maksudnya difitnah sebagai dia suka nih sama gua padahal enggak begitu kan. Itu kan difitnah juga gitu ya. Maka pada akhirnya kita perlu untuk menyatakan melakukan apa yang kita rasakan itu ya, kode ya. Komunikasikan sebelum terlalu lama. Nah, ketiga, ini jangan lupa jangan sampai kehilangan diri sendiri. Kita perlu belajar untuk fleksibel. Fleksibel tuh gimana? Kalaupun nggak lanjut sama orang ini, it's okay, tetap hidup masih jalan. Kalaupun persahabatannya sangat perlu untuk berhenti karena tersakiti, ya sudah, ada persahabatan yang lainnya. Itu jadi jangan sampai kita melihat bahwa ini satu-satunya caraku bahagia adalah harus dengan dia. Itu adalah tipuan yang sering diciptakan oleh otak kita. Begitu, ya. Terakhir deh, ini terakhir banget. Tapi gara-gara ngomongin lagu dari tadi. Sehat gak sih ngekode pakai lagu? Wes. Boleh. Boleh? Nah, boleh aja. Kenapa enggak? Karena kan Abis ini not Instagram semua orang pakai boleh. lagu. Karena begini, lagu itu kan terjemahkan ya apa yang nggak bisa kita ungkapkan dengan lagu itu, jadi ada semacam kayak boundaries. Ini bukan kataku loh, ini katanya Kunto Aji loh gitu. Seolah-olah begitu kan. Nah jadi dengan lagu itu boleh tuh kita mengkode tersebut. Yang nggak boleh adalah berharap bahwa orang ini harus bereaksi sesuai ekspektasi kita. Begitu. Ketika aku misalnya ngeposting tentang kode-kode mau dibawa kemana hubungan kita, boleh. Yang nggak boleh adalah harusnya dia ngeliat ini terus dia ngebales, aku pengen kita serius. Itu yang nggak boleh, karena jadinya itu kan mencoba mengendalikan hal yang di luar dari kendali kita. Iya, Plus tahu diri, kalau lo udah ngode kagak dibales, no answer is an answer. Gitu ya. Jangan anggap bahwa dia nggak ngelihat, dia mungkin melihat, dan itulah justru respon dia adalah dengan tidak merespon. Seru banget pembahasan kali ini sebenarnya. Oke, kayaknya tapi cukup
aja kali ya, aku udah capek banget sama pembahasan friendzone ini, mungkin karena banyak ya gitu, kayak dari masa lalu yang resurface lagi ke hari ini. Oke, gimana kalau kalian suka sama podcast ini dan pembahasan kali ini yang mirip-mirip juga kayak gini, kita selalu bahas di podcast Ruang Tunggu. Jadi kalau kalian suka, klik tombol subscribe-nya dan nyalain juga tombol notifikasinya. Kalian kalau punya pertanyaan juga atau kayak pingin kita bahas apa atau ngundang siapa, please banget di chat aja di kolom komentar, di chat apa sih namanya itu, di komen aja di kolom komentar, ataupun kalian bisa klik link link yang ada di description box di bawah. Terus kalian jangan lupa ya, aku selalu terus-terusan gak bosan-bosan ngingetin untuk baca buku gitu. Dr. Andreas juga kemarin baru aja launching buku terbarunya dia, yaitu Yang Seorang Anak Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Itu kalian bisa check out, di link ada di bawah juga. Dan kita juga buka PO merchandise-nya podcast Ruang Tunggu. Dari kemarin nih banyak yang kapan PO-nya Pak? Sekarang. Saatnya kalian mengisi data diri kalian di link yang ada di description box di bawah. Ada pouch durian sesuai dengan segmen kita ya. Ada pouch semangka, ini berdasarkan segmen-segmen kita, lucu banget gitu. Jadi kalau kalian mau tertarik untuk ikutan PO-nya, boleh silakan di PO sekarang. Kalian juga jangan lupa dengerin kita di Spotify, karena kalau misalnya terlalu repot dengerin kita di YouTube pada saat lagi nyetir, kalian juga bisa dengerin kita di Spotify. Oke, sekian aja podcast Ruang Tunggu hari ini. Selamat menunggu Ruang Tunggu dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Selamat menunggu Ruang Tunggu.